minta adik-adik semuanya serius ya. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita naikkan pujian Lord, You're More Than Anything. You're more than anything.
Yuk adik-adik semuanya bisa lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Hani berdoa. Tuhan, sekarang ini kami mau memuji dan menyembah namamu. Kau berkati kami semua agar selalu memuji dan menyembah namamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat, kita mau menari untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tes semangat dulu nih. Coba sebelumnya adik-adik berdiri dulu nih. Berdiri adik-adik, berdiri dong. Ya, oke, kita tes semangat. Coba kita tepuk tangan Yesus, tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, Kira udah pada semangat belum ya kak? Kayaknya masih loyo-loyo gitu. Iya, Kak. belum pada sarapan ya. Iya nih. Oke, kita tes lagi. Tepuk tangannya Yesus. Iblis. No. Iblis. Oke. Kita angkat pujian tanganku ke depan. Depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama kaki. Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepala sekarang. Ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Apa kalian ikut? Pelukku ke depan, pelukku ke belakang, pelukku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggul ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong, Iya. Kak. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi, Jalan Serta Yesus. Semuanya pada jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan
silakan untuk duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil sikap serius, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Adik-adik semuanya posisi serius. Inikah aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Pada suatu hari, ada seorang putri yang sangat cinta Tuhan. Bahkan dia suka berdoa kepada Tuhan. Dia rajin berdoa kepada Tuhan karena dia sangat sayang Tuhan. Dia percaya Tuhan selalu menjaganya. Lihatlah, dia sedang berdoa setiap pagi. Ketika dia bangun, dia berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Pada suatu hari, si putri ingin berjalan-jalan ke hutan. Dia ingin melihat keadaan hutan karena akan diadakan festival di hutan. Tapi ketika dia berjalan, tiba-tiba putri tersesat di hutan. Dan ternyata dia sedang berada di depan singa. Tapi putri percaya Tuhan pasti melindunginya. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku percaya Engkau pasti melindungi aku dari awan singa ini. Terima kasih Tuhan, amin. Setelah putri berdoa, ternyata singanya menutup mulutnya. Singanya tidak berani memakan putri. Wah, luar biasa ya. Anak-anak yang rajin berdoa, yang cinta Tuhan, pasti Tuhan lindungi. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Iya, lebih dari biasanya Karati percaya semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, tadi kita sudah melihat seorang putri yang rajin berdoa di hadapan Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan. Dan ternyata ketika dia mau diterkam singa, dia pun tetap berdoa pada Tuhan. Dia percaya Tuhan
sudah melindungi Putri. Nah, hari ini Kak Rati mau bercerita tentang doa. Ya, adik-adik masih ingat doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, siapa orang percaya? Adik-adik dan Kak Ratni adalah orang yang percaya Tuhan. Nah, kita itu harus berdoa setiap hari, bahkan setiap saat. Seperti firman-Nya yang terdapat di dalam 2 Tesalonika. Ya, adik-adik boleh buka Alkitabnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ini ayatnya sangat pendek ya adik-adik, tetapi sangat berdampak dalam hidup kita. Ya, kita baca sama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Gampang kan? Sekali lagi ya. Tetaplah berdoa. Wah, cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Nah, ini adalah perintah loh adik-adik bagi kita semua supaya kita harus tetap berdoa. Seperti Putri tadi, dia selalu berdoa karena dia cinta pada Tuhan Yesus. Ingat, maknanya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Coba adik-adik bernafas. Kalau coba tahan nafas, bisa sanggup tahan nafas 5 jam? Ada? Enggak ada. Nanti mati pingsan, mamanya marahin lagi. Jadi doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Seperti Putri tadi, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik pun seperti itu. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kapan? Setiap saat kita harus berdoa pada Tuhan Yesus. Nah, di perjanjian lama ada satu orang, dia suka berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Putri tadi, orang itu juga dilindungi Tuhan dari singa. Adik-adik masih ingat siapa itu? Ya, Daniel. Pintar sekali adik-adik semua. Coba buka Alkitabnya, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Jadi Daniel pada saat itu ya di bawah pemerintahan Darius. Ya, Darius sangat sayang kepada Daniel karena Daniel anaknya baik, anaknya penurut. Nah, Daniel diangkat oleh Darius menjadi orang kepercayaannya Darius, Raja Darius. Tetapi ada teman-temannya Daniel yang iri sama Daniel. Iya. Nah, itu adik-adik, walaupun kita berbuat baik, pasti deh ada orang-orang yang iri pada kita. Tapi jangan takut, kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita, pasti Tuhan kita akan melindungi kita. Nah, disingkat cerita adik-adik, suatu saat, ya jadi Daniel itu selalu berdoa pada Tuhan. Teman-temannya kalau lihat kamarnya, dia lagi doa. Pantas saja dia dilindungi Tuhannya dan dia menjadi kesayangan raja. Tapi kita harus cari cara nih supaya raja benci pada Daniel. Akhirnya teman-temannya bersiasat. Aku tahu. Kita bikin bujuk raja untuk tanda tangan surat aturan yang baru bahwa tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Tuhan, harus berdoa hanya kepada raja. Dan raja waktu itu menandatangani aturan yang baru itu. Nah, Daniel sebenarnya berat ini ketika disuruh raja harus berdoa hanya kepada raja, nggak boleh berdoa pada Tuhan. Bagi Daniel berat, tapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia tidak takut sama raja, sama manusia, karena dia mau taat pada Tuhan. Karena dia tahu berdoa itu adalah perintah Tuhan. Nafas dia harus selalu berdoa kepada
Tuhan. Makanya dia tetap berdoa pagi, siang, malam, di kamarnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti melindungi dia. Dia percaya Tuhan pasti melindungi dia. Akhirnya teman-temannya lapor kepada raja. Raja, itu Daniel yang dia masih tetap loh berdoa kepada Tuhannya loh Raja. Ayo kita hukum saja dia. Akhirnya raja sudah bikin aturan, raja pun harus melakukannya. Daniel dipanggil kepada raja dan raja menjatuhkan hukuman bahwa Daniel saat ini harus dibuang ke dalam gua singa. Gua singa? Pasti banyak singanya di dalam gua itu. Aduh, kira-kira Daniel takut nggak ya? Sama seperti putri yang tadi, Daniel tidak takut. Ketika dibuang ke dalam gua singa, Daniel tetap berdoa. Masih berdoa aja? Kan ada singa yang banyak. Kok dia nggak teriak? Dia berdoa, meminta Tuhan melindungi dia. Dia berdoa, saat dia berdoa, singanya itu tidak memakan. Singa yang tadi membuka mulutnya besar, mengatuk mulutnya karena ada malaikat Tuhan. Ya, Tuhan yang melindungi Daniel. Tuhan mengirim malaikatnya untuk melindungi Daniel. Singa pun menutup mulutnya, tidak jadi memakan Daniel. Nah, adik-adik, itulah kalau kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kapan? Setiap saat ya. Jadi adik-adik jangan lupakan Tuhan dalam setiap hari-harimu. Harus berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus sudah berfirman, tetaplah berdoa. Kita harus selalu berdoa. Jangan lupa berdoa. Kalau kalian tiktokan aja nggak lupa, maka berdoa pun juga tidak boleh lupa ya. Siapa yang rajin tiktokan sini? Udah pada hebat-hebat loh tiktokan. Nah, jangan lupa kalian juga harus hebat dalam doa ya. Doakan apa? Doakan bangsa kita ya, supaya cepat pulih dari virus corona. Doakan orang tua kita. Siapa yang rajin doakan orang tua? Pintar. Doakan apa lagi? Doakan studi kalian ya, belajar. Doakan biar cepat datang ke sekolah ya, tidak belajar online terus ya. Oke, adik-adik mau berdoa? Ya, angkat tangannya. Oke, pintar semuanya ya. Kita harus berbicara terus dengan Tuhan. Karena Tuhan itu ada loh. Dimanapun kita berada, Tuhan dengar loh apa yang kita ucapkan. Tuhan tahu loh isi hati kita. Nah, makanya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau selalu berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti mendengar doa kami dan Tuhan pasti menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Daniel untuk tidak takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih, dan sekarang kita itu ingin doa syafaat yang dipimpin oleh Cia-Cia dan Saloma. Tuhan Yesus, kami berdoa buat GMBI Vanuel, Susun City, dan juga Taman Surya. Berkati Pak Gembala dan juga Ibu Gembala. Berkati penata layan dan juga jemaat Tuhan. Jagai dan lindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia yang terkena COVID ini. Tuhan, sembuhkanlah pasien-pasien yang di COVID dan berkatilah bangsa-bangsa Indonesia dan presiden kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau selalu Tuhan menjaga dan melindungi mereka, dimanapun Tuhan mereka diberkati Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa semua Tuhan, keluarga mereka, orang tua mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan berikan umur panjang bagi semua orang tua, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat semua teman-teman, mungkin ada yang sakit Tuhan Yesus, mari Bapak Engkau jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka menjadi sembuh. Anak-anak mungkin ada yang mengalami masalah Tuhan Yesus, mari Engkau topang mereka. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami menerima berkat-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Sekarang kita dengerin pengumuman dulu yuk. Yang pertama, minggu depan masih ada ibadah seperti ini, jam 9.45. Dan jangan lupa jam 2 ada ibadah Zoom. Nah, yang kedua, jangan lupa nih adik-adik, kan sekarang lagi banyak nih virus-virus corona nih, kalian tahu kan adik-adik. Nah kalau keluar, jangan lupa pakai masker. Abis itu jangan lupa cuci tangan. Abis itu kalau bisa, nggak usah keluar adik-adik. Terus yang ketiga, ini kan sekarang udah mulai belajar lagi nih. Adik-adik jangan lupa ya untuk terus rajin belajar. Jangan lupa juga untuk menyembah Tuhan, sering-sering berdoa kepada Tuhan, dan juga baca Alkitab. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!